Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hirunisa Kurniawan dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang. Yang pertama, kedatangan Jepang di Indonesia. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan. Pada Februari 1942, Jepang menduduki kota Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Bali, dan Palembang. Di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di wilayah Banten, Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang kawasan Batavia dan Bandung. Pada tanggal 9 Maret 1942, Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang. Tujuannya yaitu untuk mencari sumber daya alam. Gubernur Jenderal Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi serbuan kilat Jepang. Akhirnya, Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret. Yang kedua, respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah, yaitu yang pertama Sumatera, Jawa dan Madura, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Pada masa awal kedudukannya, Jepang memiliki sejumlah persoalan di Indonesia, seperti berusaha menyapu bersih pasukan Belanda, yang kedua terjadinya inflasi. Seiring persoalan tersebut, Jepang menerapkan 2 prioritas, yaitu menghapuskan semua pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, memobilisasi rakyat Indonesia atas kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam memobilisasi rakyat, pemerintah Jepang di Indonesia itu menghubungi para pemimpin politik untuk membantu kegiatan mereka. Pada April 1942 dibentuk usaha mobilisasi gerakan rakyat yang diberi nama Gerakan 3A. Kemudian Jepang menyadari apabila mereka ingin memobilisasi rakyat, maka mereka harus melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Tetapi tidak semua tokoh-tokoh tersebut ingin bekerja sama, seperti Hatta dan Syahrir. Namun, Hatta memutuskan untuk bergabung. Adapun Syahrir tetap berada di luar pemerintah pendudukan. Meskipun demikian, hubungan keduanya tetap berjalan dengan baik. Sejak awal kekuasaannya di Indonesia, Jepang memang banyak mendapatkan perlawanan, seperti Amir Syarifuddin. Ia melakukan perlawanan bersenjata, tetapi perlawanan tersebut berhasil dilumpuhkan oleh pihak Jepang. Akhirnya ia divonis hukuman mati, tetapi atas permintaan Soekarno, akhirnya ia dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada November 1942, terjadi pemberontakan petani di Aceh. Pada September 1943, terjadi pemberontakan di Kalimantan Barat. Pada 1943, Jepang mulai mengerahkan usaha mobilisasi kepada gerakan pemuda. Pemerintah Jepang juga membentuk Seinendan pada April 1943. Selanjutnya dibentuk Keibondan. Pada pertengahan April tahun 1943 dibentuklah Heiho. Dianggap tidak terlalu berhasil dalam mencapai tujuannya, akhirnya gerakan 3A itu dibubarkan. Lalu Jepang membentuk organisasi baru yang bernama Pusat Tenaga Rakyat, yang dalamnya terdapat 4 pemimpin dari Indonesia, yaitu Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Pada Oktober 1943, Jepang kembali membuat organisasi pemuda yang bernama Pembela Tanah Air atau PETA. Salah satu tokoh militer terkemuka yaitu Jenderal Sudirman. Pada Januari 1944, Putra dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai. Pada tahun yang sama, Jepang memperoleh perlawanan serius dari para petani di Jawa. Perlawanan ini ditumpas dengan kejam oleh Jepang. Sementara itu, di kota-kota lainnya, melalui gerakan bawah tanah dipimpin oleh Syahrir juga mulai bergerak. Pada saat ini muncul pula rencana untuk merebut kemerdekaan nasional. 3. Proses menuju Indonesia merdeka. Sejak Februari 1944, tentara Amerika Serikat telah berhasil mengusir tentara Jepang dari Kepulauan Marshall. Selanjutnya, pada Juli 1944, Jepang kembali kehilangan pangkalan angkatan lautnya di Saipan.
Hal ini membuat krisis di Jepang. Akhirnya Perdana Menteri Tojo itu meletakkan jabatannya, kemudian digantikan oleh Jenderal Koiso Kuniaki. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso memberikan janji bagi Hindia Timur untuk kemerdekaan. Akan tetapi janji tersebut tidak pernah ada kepastian tentang kapan kemerdekaan itu sendiri. Salah satu perwira angkatan laut bernama Laksamana Maeda itu sangat berperan aktif dalam membantu bangsa Indonesia. Pada Oktober 1944, ia mendirikan Asrama Indonesia di Jakarta. Peran Maeda pada Indonesia ini sangat berpengaruh, apalagi pada golongan tua dan golongan muda. Jepang memang mendorong untuk memberikan janji kemerdekaan tersebut karena mereka mengalami keruntuhan dominasi yang sangat cepat. Pemberian janji kemerdekaan oleh Jepang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi hati masyarakat Indonesia. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI dengan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. BPUPKI beranggotakan 60 orang. Badan ini kemudian mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama yang menghendaki Indonesia sebagai negara republik dan presiden sebagai kepala negara. Pada Maret 1945, tentara Amerika berhasil menguasai Iwo Jima dan menggunakannya sebagai pangkalan pesawat pengebom. Lalu Jenderal Koiso itu mengundurkan diri dan digantikan oleh Laksamana Suzuki Kantaro. Pada 6 Agustus 1945, bom atom pertama kali dijatuhkan di kota Hiroshima dengan menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, diumumkannya pembentukan PPKI dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat itu pergi ke Dalat untuk memenuhi panggilan pemerintah Jepang yang berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, berarti kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir. Akibatnya terjadi kekosongan yang oleh golongan muda dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan alasan menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Awalnya, Soekarno dan Hatta menolak desakan tersebut, tetapi pada akhirnya Soekarno dan Hatta menyetujui desakan para pemuda. Selanjutnya, Ahmad Subarjo membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta, lalu langsung ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah itulah, dengan para anggota PPKI lainnya, merumuskan naskah pernyataan kemerdekaan. Dalam upacara singkat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, dikibarkanlah sangsaka merah putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.